pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Alun-Alun dan kali ini bersama saya Theo Utomo. Podcast Alun-Alun ini kependekan dari Aneka Literasi untuk Nusantara. Jadi podcast Aneka Literasi untuk Nusantara. Dan kali ini saya Tio lagi ada di Padang. Dan saya nggak sendiri. Kemarin kita udah sempat ke Bandung, terus sempat ke Bali, ke Makassar, Surabaya. Sekarang kita akan mengakhiri perjalanan podcast Alun-Alun itu di Padang, dan saya nggak sendirian karena seperti biasa kita akan bertemu dengan kawan-kawan kita dari setiap daerah maupun komunitas ataupun sosok yang lumayan influensial di kotanya masing-masing. Dan kali ini di Padang sebenarnya nih aslinya dia itu warga Ciledug ya. Warga Ciledug, warga Jakarta. Bukan Jakarta sih, Ciledug, Banten, Tangerang Selatan. Bekas warga Ciledug. Tapi sekarang beliau sudah menetap di Padang. Ada di samping kiri saya ada Mas Joy Rici. Apa kabar Mas Joy? Alhamdulillah apa baik. Kabar? Sehat. Ketemu lagi. Akhirnya ketemu. Iya. Tapi sore nih gue agak miring nih. Gak apa-apa, tadi menjelaskan. Bel palsi. Iya, mungkin bisa jelaskan nanti. Sebenarnya kenapa sih Mas Joy itu ini apakah ini gara-gara kebanyakan ngoceh voice over, rezeki lagi banyak banget atau gimana nih? Virus, terus itu dingin juga gitu kan ya. Gue sempat kena ya, maksudnya AC nyemprot mungkin. Nyemprot banget gitu. Mau nggak mau mesti hati-hati lah ya kita ya. Gitu boleh. Dia. Makanya harus digini mesti jelas nih. Iya. Kalau dilepas itu nggak dilepas ya begini jadi suaranya. Iya nggak apa-apa Mas. Kebayang lo, gue mesti nanganin revisian ya. Mesti gini sejam gue begini. Aduh. Demi cuannya gimana? Betul. Nah, seperti yang tadi kalian sudah mendengar dan juga menyaksikan, Mas Joy ini ngomongin voice over. Dia ini adalah voice over talent dan juga mantan penyiar radio. Dulu saya berapa kali ketemu Mas Joy itu di Prambors dulu ketika kakak saya juga masih di Prambors ya. Dan akhirnya Mas Joy pindah ke Global Radio. Terus ke MD Radio. Baru pindah ke Padang. Iya, ke Padang. Dan sekarang kita di Padang ada di My Sound Manager. Jadi kalau kalian mau nyari kopi, duduk santai, ini tempat menyenangkan sekali. Nice. Warga tuh lihat burung tuh ya kan, berasa di rumah babi gue. Langsung kita ngobrol sama Mas Joy. Mas Joy, kalau kita tadi ngomongin soal radio, tadi juga aktivitas tuh udah dijelasin ya. Semuanya online, bahkan sebelum pandemi Mas Joy udah melakukan semuanya online berarti. Ya, voice over. Terus juga pekerjaan radio akhirnya tinggalkan karena pindah ke Padang. Dan akhirnya kalau bisa dibilang sekarang nih Mas Joy juga punya usaha lain ya, itu jualan mie ayam, bubur ayam. Jualan bubur ayam. Sama jualan suara juga. Jualan suara. Gak apa-apa. Nah, mungkin Mas Joy bisa cerita sedikit dari kapan sih Mas Joy itu kalau di Padang manggilnya Bang ya? Iya Bang sih. Bang ya, Bang. Abang. Oke. Bang Joy itu dari kapan? Manggil nama aja lah. Kan lebih tua dari gue, temennya kakak gue lagi. Kita seumuran, anggap aja seumuran. Iya, seumuran. Berarti Joy mulai dari kapan nih meniti karir di dunia bukan tarik suara ya, di dunia radio dan juga voice over? Oke, dunia radio gue dari 2001 dan itu juga gue langsung ngisi iklan ya. Ngisi iklan di mana waktu itu yang kita mau bikin acara nih. Nah udah gitu perlu suara yang benar-benar bisa nge-growl gitu kan ya. Nah mulai dari situlah akhirnya dibuka belajar belajar voice over, ngisi iklan gitu kan ya. Dan akhirnya begitu pindah ke Jakarta, awal lo tahu iklan radio dibayar berapa lah? Paham ya kan? Nah, begitu di Jakarta di Global ya, seorang Jodanu mengasih tahu ke gue, lu coba dah kesini bayarnya. Jodanu tuh ya, legend. Legend dia tuh. Nah, udah gitu gue inget banget, dia kalau nggak salah dia bilang itu lumayan loh duit lo. Masa sih? Ya ternyata iya. Bener, easy money. Easy money. Gila lo. Satu job aja bisa UMR lo. UMR udah gitu dari satu versi panjang kalau dipakai misalkan buat sinema terus 30 second, 60 second, 20 second, 15 itu juga duitnya beda-beda. Beda-beda cuy. Enak banget kerja kayak gini kan ya. Dengan berbagai macam suara gue bisa nyoba gitu kan. Dan gue juga emang suka latihan suara-suara sih. Betul.
Suara yang berat, yang middle, apalagi yang tinggi, ya gitulah. Senang aja gue. Iya, karena kan emang dari dunia radio biasanya itu pasti voice over menjadi salah satu alternatif pemasukan lah ya. That's right, bener dan teman-teman Joy yang di Jakarta mungkin kayak Semi, terus Irwan Ardian lah. Semi itu Semi Seringai ya. Yoi, mungkin kalian taunya dia pemain bass Seringai, tapi dia itu seorang voice over handal. Voice over handal bersama adiknya juga Rio Wicaksono, penyiar paginya Prambors Jakarta juga. Jadi memang easy money. Gue juga berapa kali dapat kerjaan tuh, lemparan dari Semi Mario. Wah, enak banget. Easy money banget, easy money. Dan emang ya setiap voice over tuh angkanya beda-beda. Bener. Tapi kalau ngomongin setiap pekerjaan pasti ada suka dan dukanya dong. Oh iya, pasti. Suka dan dukanya apa dari penyiar radio atau mungkin dari jadi voice over talent kayak gimana? Oke, kita ngomongin dukanya dulu ya. Dukanya ketika lu lagi liburan, lu mesti bawa laptop, men. Wah, itu sama kayak jurnalis, sama kayak saya sebagai editor in chief selalu bawa laptop manapun itu. Bawa laptop, bawa sound card sama mikrofon. Ditanyain, Bapak podcaster atau YouTuber? Enggak, ini kerjaan saya ngisi suara. Iya, sekarang kalau dulu kan podcast belum terkenal ya. Sekarang sudah dikenal banyak banget nih warga Itu dia. Nah, jadi begitu keluarga gue lagi istirahatnya semua nih, gue baru kerja tuh malam tuh. Malam gue kerja, ya kan? Nah, cuma ada lagi yang gak enaknya. Ketika dikejar klien nih, mesti sekarang bisa nggak? Gue mesti balik dulu ke rumah. Itu dia. Iya. Itu dia, apalagi kalau udah kliennya udah percaya, mau nggak mau mesti. Kalau di Jakarta mungkin bisa nungguin di studio lah ya, karena kebanyakan itu production sudah di Jakarta. Ya, itu dia. Nah, yang enaknya adalah lu cuma duduk setengah jam, dapatnya cetiau, notiau, ya kan? Mungkin bisa di bahasa Indonesia biar warga tahu nih, warga lokal. Sebenarnya minimal 1 juta lah misalnya gitu kan ya. Cuma ngomong 6 kata dong 1 juta. Betul. Gue pernah waktu itu salah satu iklan kosmetik cuma suruh ngomong I love you. Cuma gitu dong. Si kliennya masih nggak pernah ngomong I love you ke orang ya gitu. Sampai akhirnya dia manggil satu anak buahnya. Cewek cakep banget. Mas Tio coba deh ngomong ke si mbak ini I love you. Wah, gue grogi dong. Baru dapat feel-nya tuh. Gue dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10 gak dapat. Orang yang ngulang-ngulang mulu. Waduh. Si mbak ini datang, gue ngomong I love you. Jadi langsung pakai perasaan. Easy money. Terus udah itu jadi gimana? Enggak apa-apa, dia punya suami. Oke, kirain. Enggak tahu sekarang di mana ya. Ya emang plus dan minusnya. Kalau sukanya apa, Joy? Sukanya selain uang ya. Iya. Selain uang gitu. Oke, sukanya ada lagi nih. Gue mendapatkan sebuah ekspresi dari anak gue yang itu menurut gue priceless gitu. Jadi emang sih gue dibayarnya dikit ya di job itu ya. Jadi gue ngisi suara 3 karakter di games Immortal Saga buat di Android. Oke. Sun Gokong, Patkai, sama satu lagi siapa gitu. Nah, nggak tahu nih beberapa bulan setelah itu dia ngedownload. Di-download dan akhirnya, Pak, ini suara papa bukan? Sudah. Iya, ini dia gamenya. Dia tuh yang senyum seneng gitu ngeliat gue tuh. Nah, itu yang bener-bener gue dapat. Oh ya Allah, gue juga ada momen tuh kayak gitu tuh. Gue waktu itu salah satu iklan provider. Nonton bioskop lah mau gocekan gue. Oke. Diputer terus kayak suara kamu. Yoi. Satu bioskop. Walaupun suara gue melengking namanya kayak udah ya. Itu dia seneng ya. Betul. Nah, bukan masalah duit, man. Itu yang hal seperti itu lah ya. Hal seperti itu. Mulai kalau misalkan kalau Semi Mario tuh sering banget bilang si suara sokap nih, suara Semi Mario. Karena suaranya hampir sama. Apalagi gini, gue di Padang ya, dapat iklan nasional. Betul. Itu kan dari Jakarta dong. Nah, udah itu gue bilang, ini gue ngisi ini. Masa sih nggak percaya dong mereka? Kasih dong. Gue kasih nih filenya, gue contohin Pak, langsung kan, dikaget, oh iya bener loh. Itu dia, itu yang orang kayak berpikir, ya karena ketika kita berbicara kayak gini, sama kayak kita suara voice over tuh beda kan? Iya, beda banget. Mungkin maksudnya bisa dicontohin satu line aja deh. Gue sebut merek nggak apa-apa nih? Apa-apa. All New Xenia, the next level. Tapi suaranya beda ya? Gue mesti narik begini, men. Iya gak apa. Tapi kan suaranya beda ya. Iya begitu. Iya. Kalau lebih beda lagi juga bisa. Oke, baca kan kalau ngomongin orang pasti baik bertanya ketika kamu mau jadi penyiar radio atau penyiar radio, apakah mesti dari lulusan broadcasting apa? Karena dari pengalaman gue punya temen yang
kerja di radio tapi dia lulusan psikolog. Nih, Ada yang hukum juga, gue gak ngerti. Lu kan udah capek-capek sekolah hukum, kenapa jadi kerja di radio ya? Kalau lu udah capek-capek ngafalin KUHP, iya. terus jadi produser radio tuh buat apa sebenarnya? Tapi ya gimana maksudnya? Gue di kafe. Waduh, mesti dipakai gak kemampuan untuk Enggak. Malah gue ngajarin orang ngomong loh, cara ngomong gimana, cara ngomong depan kamera bagaimana. Begitu ilmu di kafe gue kagak ada. Itu paling kepakainya pas begitu anak gue ada ini aja tugas gitu. Baru nih caranya begini, garis segini, begini. Itu doang. Selebihnya kagak. Betul. Nah kalau di dunia radio mungkin orang baru taunya cuma ada penyiar doang. Tapi kan sebenarnya kan pekerjaannya banyak. Kayak gue nih ya, warga alun-alun dulu tuh gue produser di salah satu radio Jakarta di Trax FM yang sekarang udah nggak ada. Terus juga ya akhirnya di belakang layar lah. Terus akhirnya disuruh untuk menjadi penyiar. Walaupun penyiar weekend jam 6 sampai jam 10 pagi yang dengerin juga mungkin orang pulang dari mau olahraga ataupun baru pulang disco. Ibaratnya kayak penyiar yang lain udah lagi kondean nih lu siaran gitu. Gue siaran. Kadang gue juga kondean siaran. mau. Datang jam 3 ya kan, balik ke studio, bukan ke rumah, ke studio ya kan. Ini trik saya dulu nih warga alun-alun. Jam 6 opening. Halo, balik lagi di gue lupa nama acara weekend apa sama Tio. Kita akan mulai. Pokoknya basa-basi gue pasang lagu. Lagunya tuh 2 lagu iklan, lagu insertion iklan. Jadi gue ada waktu 15 menit tidur. Iya. Lagunya pokoknya patokannya Mew. Comforting sound. Ya ampun, 9 menit. 9 menit. Habis itu The Ting Ting 10 versian 12 menit. Mantap banget. Itu semua remix aja lu puter ya. Betul. Underworld itu semua. Karena kita baru sadar PD kita saat itu pasti baru bangun jam 8. Dia baru dengerin jam 8 seperempat. Jadi jam 8 seperempat saya sudah mulai ngoceh pakai topik. Sebelumnya gak lempar lagu aja. Lempar lagu selain Pintar. Ada operator juga. Ada music director. Macam-macam. Jadi memang awal dari radio ternyata endingnya bisa kemana-mana. Gitu. Dan kalau misalkan penyiar radio sendiri sama voice over talent, skill apa sih yang harus dimiliki, Joy? Yang pasti skill ngomong sih iya. Betul. Ya. Dan AIUEO tuh mesti jelas, karena lu mesti deliver message kan. Betul. Nah itu dia. Banyak bisa di training juga kan kalau suara kan. Nah udah gitu selain itu lu mesti gaul kan. Oh iya betul. Gaul itu bukannya lu pakai fancy clothes, expensive car. You know people. Nah, you know people, dan anak gaul kenal sama lu gitu. Gitu. Kayak lu kemana kayak Joy. Nah, gue selalu bilang sama penyiar baru, lu kalau misalnya mau main kemana-mana. Jadi lu kalau misalnya ketemu orang tuh hai jadi gitu. Betul. Kayak zaman dulu itu saya SMA, teman-teman saya tuh kalau dulu di Jakarta ada Cilandak Town Square yang lagi hits banget. Teman saya cuma muter doang di Cilandak Town Square bisa sejam. Tapi gak makan di situ, makan di nasi goreng belakang parkiran. Gaya doang. Nah, tapi kalau ngomongin industri radio dan juga voice over, kalau dan Joy sekarang ada di Padang nih ya. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, pertanyaan penutup di segmen pertama nih. Bagaimana sih sekarang dari sepenglihatan Joy perkembangan radio dan juga mungkin voice over di Kota Padang ini? Untuk radio dulu ya. Kalau radio sih mengikuti zamannya, emang udah agak drop. Tapi mau nggak mau kita juga mesti mempromokan gitu. Betul. Kita promo dan juga kita ngasih tayangan yang nggak hanya ngomong aja gitu ya kan. Sekarang kan orang banyak yang less talk tapi mereka akhirnya nyari browsing sendiri gitu loh. Nah dan juga dengan banyak kerjasama kita bisa naikin pamor tuh radio lagi gitu loh. Betul. Misalnya kerjasama sama Mason misalnya Mason ngasih voucher, kita bikin games. Nah, jadi itu untuk menarik 360 lah ya, 360. Nah, itu dia. Kalau voice over sendiri di Padang? Voice over sendiri belum begitu banyak ya. Dan juga belum begitu ya gimana ya? Masih satu-satu lah gitu loh. Gitu. Dan kalau di Jakarta kan kayak orang kalau dibuka nih kelas nih, langsung ya kan? Pada belajar. Kalau di sini dibuka tunggu berapa bulan dulu, 1, 2, 3. Mungkin orang belum berpikir bahwa ini adalah salah satu bidang pekerjaan yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif lah ya pemasukan. Ya lo nggak mesti dengan pekerjaan utama lo. Misalkan kerja di pemerintahan, sampingannya voice over. Nah, gue nggak tahu apakah pemerintahan tuh boleh punya sampingan nggak sih? PNS? Boleh lah kan, voice over kan boleh mungkin ya, atau kerja di bank atau apa gitu kan. Karena itu selalu gue kasih tahu gitu. Gue bilang
lu mau cari duit nggak? Lu tinggal di Padang, duit Jakarta. Gimana caranya? Nah, itu dia. Itu yang gue lakuin selama ini. Gimana caranya? Pantes ya. Apakah saya sudah saatnya harus pindah ke kota-kota selain Jakarta ya? Udah polusi. Iya kan? Enak ya udaranya ya? Parah. Walaupun ternyata dalam berapa hari ini ternyata nggak hujan dan katanya ada jadi pembakaran apa gitu ya. Pembakaran. Ya, sadis. Ya begitulah ya. Di kota sebelah. Betul. Jangan kemana-mana warga alun-alun. Kita akan kembali berbincang dengan Joy Ritchie. Ini juga legend di voice over talent juga di dunia radio. Bagaimana perkembangan voice over talent dan juga komunitasnya di Padang ataupun di Jakarta setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara. Masih dari Maison Merger, ini di Kota Padang, salah satu coffee shop yang sangat tenang buat bekerja bagi anak kuliah ataupun yang pekerja yang biasanya online ya. Menyenangkan sekali, kopi juga enak, makanan cemilannya juga maksimal. Bisa langsung ke sini bersama saya Teo Tomo dan juga rekan saya Joy Ritchie. Masih di podcast Alun-Alun. Ini aneka literasi untuk Nusantara. Mantap. Jadi kita udah ngomongin soal radio, terus juga voice over, tapi mungkin kali ini kita di segmen ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang voice over. Tadi off air Joy udah bilang bahwa tinggal di Padang penghasilan Jakarta. Nah, itu tuh. Beneran. Betul. Berarti lu berarti pindah ke Padang 2000 berapa? 2014 ketika gue pindah ke Manila, Joy pindah ke Padang. Wah, lu sempat ke Manila ngapain? Manila kerja online. Kira ngejar bintang film sana. Bukan, ada dia. Ada emang Diana Zubiri emang. Waduh. Gila tuh impian gue banget tuh ketemu dia tuh. Gue udah pernah ketemu pas lagi mau belanja di ini kok di supermarket depan gue dia. Starstruck langsung kayak ngajak ngomong. Padahal itu salah satu ngomong itu adalah salah satu skill keterampilan yang paling dasar bagi seorang voice over talent. Tapi lu begitu ketemu dia diem nggak bisa ngomong kok. Waduh, Diana Zubiri nih. Legend. Tapi memang kalau ngomongin voice over talent itu atau pengisi suara, mungkin bisa kan tadi Joy udah menjelaskan perjalanannya. Tapi tadi gue lupa bertanya bahwa gimana sih awal mulanya lu dipaksa dari Jordano yang nyuruh kan? Apa iklan pertama lu apa? Terus akhirnya gimana caranya akhirnya lu bisa sampai sekarang sustainable? Mungkin awal mulanya setelah Jordano lu bilang lu akhirnya ngapain tuh sampai bisa mendapatkan pekerjaan itu? Nah, gue ngulik tuh kan. Ngulik terus kebetulan gue lagi BU. Gue promoin lah diri gue di Twitter. Twitter. Gue cari di Twitter antara macam-macam, nyoba. Akhirnya dapet lah dari si Farid, anak Trans TV, Trans 7 ya. Lupa gue. Lu nyoba nggak? Gitu ya. Acara Brownies dulu ya tahun 2000. Brownies lagi. Iya, bukan Brownies yang sekarang nih. Iya. Yang dulu awal-awal ya. Nah, itu dia. Udah gitu gue nyoba kan. Alhamdulillah gue sign kontrak tuh, keterima dari situ. Nah, terus udah gitu gue juga sempat ngisi acara apa itu. Kuis. Tahu apa itu? Nah, itu dia tuh. Nah, udah gitu akhirnya mulai dari situ kan gue dapat tuh yang iklan apa tuh yang colok modem apa? Yang Vincent sama Desta modelnya tuh. Apa? Telkomnet instan. Bukan. 0809 bukan ya? Apa sih nama? Bukan smartphone juga ya. Ya pokoknya itulah, pokoknya internet dia yang download pakai internet itu. Terus gue cuma ngomong ayo buktiin biar gak nyesel. Waduh, bisa gitu suaranya. Gitu, begitu. Cuma itu doang tuh. Iya bener. Dapat gue langsung. Apa sih nama iklan gue lupa. Bukan smartphone ya? Bukan. Tri bukan juga? Bukan. Ratelindo. Bukan. Lebih tua lagi Ratelindo. Itulah pokoknya. Asia Hidayah. Jauh. Ya itulah, gue udah lupa tapi pokoknya ada lambang petir gitu. Dibahas lama jadi ngabisin waktu. Oh ini The Flash. Flash ya? The Flash gak tahu. Nah karena itu lu mulai dan klien suka. Ya, nah dari situ gue pindah ke Padang. Ya. Waduh. Apa tuh? Kang bakso bang. Wah. Emang begini nih kalau kita ngetek di rumah orang ya. Iya. Nah apa-apa lanjut aja. Emang. Nah, kita panggil udah gitu.
Gue pindah ke Padang nih. Gue pindah ke Padang, gue mesti lanjut Brownies, pindah acara CCTV, acara ini, acara itu gitu kan ya. Nah, udah gitu nggak tahu kenapa tiba-tiba datang aja nih produk-produk macam-macam kayak company profile, kayak video pembelajaran macam-macam lah gitulah. Itu sampai lumayan lah dapat klien-kliennya oke-oke gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ya. Sebenarnya gue juga dapat waktu itu iklan pernah disuruh beli putus dan gue gantiin suaranya siapa? Semi kan bebannya. Mas ini kita dapat tapi kliennya gak cocok ya sama si talent yang ini. Terus gue baru tahu juga ketika pas gue pergi sama Semi bilang, lah lu yang ngambil akhirnya. Iya lagi beli putus. Angkanya gede. Ngomongnya kayak ini hari kita gitu beda. Gitu dong ya. Baik panjang lainnya panjang lah. Salah satu ya pokoknya produknya gak bisa disebutin on air. Dia seperti itu dan akhirnya sekarang ya kalau ngomongin voice over talent banyak kayak siapa ya yang terkenal sekarang Bimo ya. Bimo yang Bimoki yang well known lah sama orang-orang karena dia sering bikin konten sama anaknya. Dan orang juga banyak yang tahu ternyata voice over talent seperti ini. Banyak yang mungkin orang-orang dulu menganggap sebelah mata. Padahal bayangkan kalau kalian VO seminggu 2 kali deh gitu. Katakanlah rate kalian misalkan 1 kali VO tuh 1,5 4 versi 6 juta seminggu 12 juta. Udah gitu tidur aja tuh tiap hari. Dicurigain tetangga lu pesugihan ya. Iya. Kayak keluar aja ketemu warga-warga asal jangan boros. Jangan lupa ditabung. Itu dia benar. Apalagi waktu zaman pandemi kan lo juga pasti dapat orderan online semua kan. Online semua. Kayak pas gue berapa kali dulu hampir setengah tahun lah itu siaran bola online. Dan sekarang kan nggak boleh ada penonton, aplikasinya ada. Jadi kita yang hanya membutuhkan internet kencang online. Nah, tapi kalau ngomongin voice over talent, suara itu kan nggak ada suara jelek, cuma ada suara yang tidak terlatih sama yang terlatih. Gimana sih cara lu ngelatih suara lu bisa akhirnya bisa kayak sekarang nih? Nah, dulu itu suara gua tuh kayak tante-tante. Adik nih gue angkat telepon gitu kan ya. Udah gitu ngomongnya apa? Oke makasih tante ya. Loh sama gue juga bilang iya bu. Gimana? Iya. Sampai akhirnya gue niruin suara satu penyiar Prambors nih. Gue niruin dia siaran kayak gimana gitu kan ya. Ngomong pakai keluar power dari perut. Betul. Gitu kan ya. Nah, akhirnya mulai dari situ tuh gue belajar dan gue dengerin orang-orang ngomong kayak gimana. Ternyata si ini suara begini ya kayak misalnya kayak pengisi suara trailer John LaFontaine. Ya kan? Nah, kok bisa suara begitu ya. Nah akhirnya gue cobain tuh kayak misalnya today we will get another action. Misalnya kayak gitu. Ya kan gue cobain kan. Nah terus udah itu gue sempat juga belajar dulu sama Mas Eko Junor. Dia pernah mengisi ini iklan come to where the flavor is. Oh wow. Yeah, come to my country. Gitu kan. Gue kaget ternyata orang Indo yang ngisi. Gue bilang, waduh, keren. Nah di situ gue mulai tertarik tuh. Akhirnya training. Iya latihan ya. Dan gue sempat coba jadi ikutan casting pedal pop tapi gue nggak dapat. Oke. Iya waktu itu gue nyobain yang si Shadow Master apa? Oke, yang si ini ya Master apa? Yang jahat itu lah. Tahu. Nggak tahu suara gue nggak keluar gitu kan ya. Nah pas udah beberapa lama gue cobain baru dapat gila coba pas itu bisa keluar. Iya, betul. Itu dia. Nah, ini kalau ngomongin voice over dan kalau ngomongin penghasilan tadi udah jelasin lah penghasilan berapa. Tapi kalau ngomongin komunitas sekarang sebenarnya lagi makin menjamur nih komunitas dan kelas-kelas yang mengadakan skill voice over. Menurut Joy sendiri gimana nih? Pendapat udah Joy lah. Nah, bagus itu. Apalagi sebenarnya bisa jadi ladang bisnis ya. Di antara banyak kan AI sekarang. Kalau gue lihat pakai suara AI itu kurang moodnya nggak dapat. Iya. Iya kan? Nah, gue berpikir berarti AI bukanlah ancaman dong. Bukan. Sekarang teknologi mungkin belum sampai sana lah ya. Iya. Kalau menurut gue sih AI
belum ancaman buat Masih gua. jauh lah ya. Masih jauh karena itu cuma biasa. Belum jadi kayak Terminator ya. Belum jadi Skynet ya. Nah, itu dia. Kalau udah gitu ampun dah. Gitu. Berarti dengan komunitas ini dan Joy sendiri juga terdaftar sebagai pengajar di kelas penyiar. Apa aja sih yang Joy ajarkan? How to be a good voiceover, maksudnya pengenalan gitu voiceover ke gimana. Terus sempat gue ngajar apa lagi kemarin tuh ya. Ya pokoknya tuh the next level lah. Bagaimana untuk ngedapetin apa yang mesti lu lakuin gitu loh. Dan kalau ngomongin Joy ini berarti udah puluhan tahun ya di di dunia penyiaran dan juga komunikasi. Dari 2001. 2001 berarti sekarang 22 tahun dong. Iya dong 22 tahun. Lu baru sadar. Iya kayak baru kemarin loh. Wah. Nah ini kalau ngomongin manfaat sebenarnya apa aja sih yang dari 22 tahun ini yang akhirnya Joy merasakan ternyata karena si dunia ini gue bisa seperti ini selama 22 tahun. Ya pastinya gue punya banyak teman. Betul. Itu yang penting sih. Itu. Kolega, relasi, klien semuanya. Apalagi lu ngajarin orang dan orang itu bisa dapat rezeki dari situ tuh. Wah itu tuh gue seneng banget gitu. Kayak beberapa orang, gue pernah ngajarin dia nih, gue pernah ngajarin si itu, udah di TV dia sekarang, keren gitu. Kayak lu bangga sendiri ya? Bangga, asli gue bangga. Pernah gak lu ada orang yang pernah lu ajarin gak yang sekarang jadi well known itu? Ada. Iya pernah ikut kelas gue dulu waktu gue masih ngajar di DJ Ari. Siapa tuh? Asran Gasadi. Itu dia di mana sekarang? Di Indosiar pagi. Oh. Itu orang jago banget men. Dia jago bahasa Arab, bahasa Inggris jago. Ya kan, terus udah gitu bahasa Siberia jago. Gimana ada orang bisa belajar bahasa Siberia sih? Gua nggak ngerti. Waktu itu selesai kelas kan ngobrol. Gua ngobrol sama anak-anak Minang lainnya nih waktu di Bandung gitu kan. Nah tiba-tiba dia ikut-ikutan aja gitu, dia ketawa gitu. Emang lu ngerti? Ngerti dia bilang. Gue orang Minang juga, nyokap gue. Wah kacau. Gila. Hebat nih anak. Bilang, lu kalau lu seriusin lu pasti jadi presenter handal. Bener alhamdulillah. Sampai pagi sekarang nih. Gila keren banget orang. Banyak banget emang kalau di Jakarta. Kalau misalkan kalian tahu mulai karir itu sebagai di dunia radio, voice over. Kalau kita bisa bilang di Jakarta tuh ada siapa ya? Sahil yang sekarang TikToknya. Sama istrinya tuh di mana-mana. Terus jangan lupa Melanie Ricardo. Terus siapa lagi ya? Angga Anggok dulu penyiar saya sore tuh di radio. Omes juga pernah siaran kan. Rata-rata semua pernah. Darto lah paling gampang. Danang Darto. Ilham juga. Ilham. Awal semuanya radio. Radio semuanya. Semua radio dan akhirnya dengan tambahan sosial media menjadi karakter mereka dan personality mereka lebih dikenal banyak orang. Nah, Joy terakhir nih buat teman-teman kita pendengar podcast alun-alun atau warga alun-alun yang ingin merintis karir di dunia penyiaran dan VOTL, mungkin Joy ada wejangan-wejangan nih bagi mereka. Dimanapun lu lihat ada tulisan, lu baca dengan berbagai macam intonasi. Misalnya apa sih nih ya? Ini tuh. Mason merger. Mason merger itu kan biasa kan? Lu bisa baca dengan Mason merger. Mason merger atau Mason merger. Berbagai macam intonasi lu coba. Iya. Itu gue lakukan lu di jalan tuh gitu. Iya. Sampai sekarang kalau misal gue ngeliat billboard gitu kan, gue coba berbagai macam suara gitu. Gue latihan terus. Learning by doing. Learning by doing ya. Dan jangan berhenti di tengah jalan. Iya, karena dengan job voiceover ini orang lain pensiun misalnya umur 60 gitu kan ya, lu kalau masih hidup sampai 80 lu bisa. Bapaknya Bimoki aja masih sering dipakai kan. Nah, duit lo masuk itu loh. Jadi ya rezeki datang dari mana aja dan itu mungkin voice over talent dan juga penyiar radio menjadi salah satu alternatif pemasukan bagi kalian di masa yang akan datang. Joy, terima kasih banyak obrolannya mantap banget. Sepanjang obrolan keren banget, mendapatkan ilmu baru dan juga skill-skill baru buat warga alun-alun. Terima kasih sudah menyaksikan podcast alun-alun episode pada kali ini. Aneka literasi untuk semua. Dan kita juga masih ada podcast alun-alun lainnya yang ada di Bandung, Surabaya, Makassar, dan juga ada di Bali kemarin terakhir ya. Dan saya Tio Utomo dan Joy Ricci pamit dulu. Satu lagi. Apa? Jangan lupa dengerin radio. Iya, maupun online maupun di offline gitu. Belajar banyak dari penyiarnya. Saya Tio Utomo dan Joy Ricci. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di episode podcast alun-alun selanjutnya. Bye.
pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara.